Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual adanya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat kan. Dan setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir, sallu ala nabi. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saudara, saya membacakan maklumat saya pada kesempatan hari ini. Perhatikan, dengarkan, pahami, rekam, sebarkan, saudara. Saya bertanggung jawab dunia akhirat, karena sudah kelewat batas, saudara. Sudah kelewat batas. Alim ulama besar, ulama, saudara, yang jasanya luar biasa, yang sedang diajukan sebagai pahlawan nasional oleh Al-Khairat, semua, saudara, wilayah mendukung. Tahu-tahu dimonyet-monyetin sama gerombolan monyet. Begitu saya bacakan sekarang, saudara tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan, saudara, mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. Tiga, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib,
tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat, maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang ke-8, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah sekarang nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, 1, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. 2, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera
instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual ada ya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat kan. Dan setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Cuma sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas, bisa panas. Dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu.
Iya, itu ekspresi ketakutan Rijik, ekspresi ketakutan si Bahar. Tuh. Apalagi kelihat si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Rijik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama ADM. Entah. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi udah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rijik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidid, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu, Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak, yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan lho. Oh ya, ini satu lagi ini, ada Kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan buat fil Islam, buat fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya. Ukhuwah sama dajjal yang haram no hukumnya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Kalau salah kalau minta maaf. Merdeka.